Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentase kami. Tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum kami membacakan materi kami, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Agil Munawar dengan NIM 210204601020. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anikawati dengan nomor induk mahasiswa 2102046000014 dan saya dari kelas 01. Baik, materi yang akan kami bawakan berjudul kWh meter atau kilowatt hour. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama. Pengertian kWh meter. kWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur total energi listrik atau listrik yang dikonsumsi oleh peralatan yang diambil dari energi listrik dari catu daya utama di rumah. kWh merupakan kependekan dari kilowatt hour, satuan dari besarnya penggunaan listrik dalam kilowatt dikali waktu dalam jam. Kilowatt atau kW mengacu pada daya satuan listrik. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Jenis kWh meter. Yang pertama, kWh meter analog. kWh meter analog atau kWh meter elektromekanis adalah jenis kWh meter yang paling banyak digunakan di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, umumnya penggunaan kWh meter masih dapat ditemukan di daerah pedesaan. Kerja kWh meter sebenarnya cukup sederhana. Ada piringan logam non-magnetik yang terpasang dalam kWh meter yang akan berputar tergantung pada daya yang melewatinya. Jadi, jika daya yang melewatinya tinggi, maka cakram akan berputar lebih cepat, dan apabila daya yang melewatinya rendah, cakram akan berputar lebih lambat. Laju pada rotasi nantinya akan menentukan pembacaan pada kWh meter. Semakin tinggi jumlah rotasi, maka semakin tinggi pula pembacaan meterannya dan sebaliknya. kWh meter digital. kWh meter digital saat ini bisa dikatakan sebagai pengganti kWh meter analog. kWh meter digital mempunyai layar LED atau LCD yang berguna untuk membaca konsumsi listrik dari peralatan yang terhubung. Pembacaan digital pada kWh meter digital berbeda dengan kWh meter analog, di mana kWh meter digital jauh lebih efisien daripada kWh meter analog, karena pada kWh meter digital akan membaca setiap unit listrik yang dikonsumsi. Ketiga, smart meter atau meteran pulsa listrik. Smart meter PLN atau orang Indonesia lebih akrab dengan sebutan meteran pulsa listrik adalah jenis meteran listrik terbaru. Meteran pulsa listrik terlihat mirip dengan kWh meter digital, tetapi smart meter PLN lebih baik daripada kWh meter analog maupun digital, karena selain memberikan layanan biasa yaitu membaca konsumsi listrik, smart meter PLN juga terhubung ke internet. Kerja kWh meter. kWh meter mempunyai prinsip kerja sesuai dengan jenisnya masing-masing. Berikut penjelasannya lebih lengkap. 1. Prinsip kerja kWh meter analog. Meteran analog terdiri dari 7 elemen utama yang saling kerjanya saling mendukung, antara lain: A. Kumparan tegangan, B. Kumparan arus, C. Piringan aluminium atau elemen penggerak, D. Rem magnet penetral piringan aluminium, E. Gear mekanik atau register, F. Terminal klem, G. Nameplate. Pada intinya, prinsip kerja meteran listrik analog mengacu pada metode induksi medan magnet. Berkat adanya medan magnet, piringan aluminium dapat bergerak sehingga mendorong konter digit untuk mengukur konsumsi daya listrik. Lebih jelasnya dimulai dari arus yang melewati bagian kumparan yang kemudian memicu terjadinya flux magnet bolak-balik. Karena flux tersebut, maka muncul tegangan dan eddy current. Bagian atas kumparan penggerak terdapat elemen putar yang disebut piringan aluminium. Pergerakan piringan tersebut disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh kumparan. Prinsip kerja kWh meter digital. Materi listrik digital memiliki bagian-bagian yang penting meliputi
A. Nameplate sebagai penunjuk meter seri, B. Layar LED hijau dan merah, C. Layar LCD untuk menampilkan status KWH, D. Keypad karet untuk menginput token listrik, E. Label wiring, F. Terminal blok untuk menghubungkan kabel dengan meteran listrik, G. Port MCB, H. Terminal cover sebagai pelindung kabel. Berbeda dengan jenis analog yang menggunakan prinsip induksi kumparan, meteran listrik digital melakukan pengukuran listrik dengan menerapkan sensor khusus. Intinya, KWH meter digital memproses input berupa sinyal analog tegangan agar menjadi sinyal digital. Setelah itu, meteran akan menghitung besaran listrik yang digunakan, kemudian data akan masuk ke bagian microcontroller. Microcontroller yang terhubung ke layar LCD menyebabkan munculnya tampilan status penggunaan daya listrik sekaligus jumlah token listrik. Tidak hanya menerima data penghitungan, microcontroller juga bertugas mengurangi saldo token listrik sesuai penggunaan. Apabila nantinya nilai saldo menyentuh angka 0, maka secara otomatis bagian relay akan memutus arus listrik. Dengan mengetahui fungsi KWH meter dan prinsip kerjanya, maka Anda dapat memilih jenis meteran listrik mana yang cocok digunakan di rumah. KWH meter analog memiliki harga lebih murah, sistem yang sederhana, namun pemakaian listrik tidak dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Prinsip kerja smart meter atau meteran pulsa listrik. Meteran listrik cerdas adalah perangkat pengukur canggih yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data informasi energi listrik berdasarkan teknologi komunikasi modern, teknologi komputer, dan teknologi pengukuran. Prinsip dasar meteran listrik pintar adalah mengandalkan konverter A atau D atau chip pengukuran untuk melakukan pengumpulan arus dan tegangan pengguna secara real time, melakukan analisis dan pemrosesan melalui CPU, mewujudkan perhitungan arah positif dan negatif, lembah puncak atau energi listrik 4 kuadrat, dan selanjutnya mengeluarkan muatan listrik melalui komunikasi, tampilan, dan sarana lainnya. Materi selanjutnya yakni tentang cara membaca pengukuran KWH meter. Jadi pada dasarnya, besarnya energi yang dipakai oleh pelanggan itu ditunjukkan oleh angka-angka atau register yang tertera pada alat ukur tersebut. Adapun jumlah pemakaian sebenarnya ditunjukkan oleh angka-angka yang tertera pada register awal yang dikurangkan dengan angka-angka yang tertera pada register akhir, atau dapat dirumuskan dengan KWH sama dengan selisih pembacaan meter KWH dikali dengan faktor meter. Nah, adapun rumus untuk selisih pembacaan meter KWH yakni penunjukan meter bulan ini dikurangkan dengan penunjukan meter bulan lalu, dan rumus untuk faktor meter yakni rasio CT dikali dengan rasio PT dikali dengan rasio register. Untuk lebih mempermudah kita dalam memahami cara membaca pengukuran KWH meter, saya akan menunjukkan satu contoh tentang cara membaca pengukuran KWH meter. Jadi contoh yang akan saya tunjukkan yakni jika dipasang KWH meter merek Fuji dengan tipe FF23 HTI 100 volt 5 ampere 3 fase 4 kawat dengan trafo arus terpasang yakni CT-nya 20 dan trafo arus tegangan atau PT-nya sama dengan 200 serta faktor registernya sama dengan 1. Nah, untuk stand meter bulan ini LWBP-nya 5690, WBP-nya 2516. Serta stand meter bulan lalu LWBP-nya 5600 dan WBP-nya 2500. Nah, untuk selisih pembacaan meter LWBP, yakni stand meter bulan ini dikurang dengan stand meter bulan lalu. 5690 dikurang 5600 yaitu 90. Begitupun dengan selisih pembacaan pada WBP, 2516 dikurang 2500 hasilnya adalah 16. Jadi untuk pemakaian KWH LWBP yakni rasio CT dikali rasio PT dikali faktor register dan dikali dengan selisih pembacaan meter LWBP yakni 20 kali 200 kali 1 kali 90 dan hasilnya 360.000 kWh.
Selanjutnya pemakaian KWH BWBP. Sama seperti sebelumnya, yakni rasio CT dikali rasio PT dikali dengan faktor register dan selisih pembacaan WBP. Hasilnya 64.000 kWh. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 9, tentang pengukuran listrik, yakni KWH meter. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kelompok kami, dan juga kepada teman-teman. Saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.